rencanamu dengan orang-orang tersebut berarti gagal total. Rencana? Apakah ada rencana lain selain kau mengincar Nona Leon? Mungkin ada nanti. Siapa kau bilang tuan tadi? Adiknya atau kakaknya? Lebih tepatnya saudara. Tidak tahu saudara kandung atau saudara tiri. Mungkin kau akan bertemu dengan dan melihat langsung. Siapa next pembunuhan? Nah, aku tidak ingin membunuh. Aku hanya ingin menjadikan dia benteng ketika kita berdiri nanti di kelompok. Sanggain pemikiranku sama dengan pikiran. Tapi kau jauh lebih melangkah ke depan. Jadi ya bagus lah. Jadikan dia benteng saja. Kemana saja kau, cowboy? Sesuai yang ku bilang kemarin, aku bekerja di luar negeri sana dan mengatur sebuah organisasi. Apa lo keluarga lah intinya. Organisasi dengan keluarga berbeda, cowboy. Bukan maksudku organisasi, tapi sudah kuanggap keluargaku sendiri. Mereka itu bisa dibilang anak-anakku semua. Ada yang sebagai anak angkat dan anak kandungku, dan juga mereka sudah kuasa sebagai keluarga. Seperti itu kira. Iya. Suatu saat itu akan menjadi kelemahan menjadi organisasi. Tapi aku yakin kau bisa melindunginya. Kalau soal itu sudah kupikirkan matang-matang. Walaupun ada yang menculik dari mereka, mereka harus sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Seperti ya, tidak membuka identitas mereka sembarangan di luar sana. Jadi kau hanya berkunjung di negara ini? Ya, sedikit melihat kondisi saja. Dan kemarin tugas yang kemarin itu sebenarnya 2 hari lalu ingin melaporkan kepada dirimu. Aku sudah menemukan Nona yang kau cari. Tapi dengan kondisi diriku yang sekarang, aku tidak bisa melaporkannya. Mungkin dia luka kemarin, ya pengen ku beritahu di mana keberadaan Nona tersebut. Tapi sudah terlambat, dia sudah dibunuh kata dia luka. Betul begitu deh luka. Dari informasi yang gue dapat, ya. Lalu kegiatanmu apa di sini, di kota ini, Jam? Kegiatanku cuma mencari informasi saja tentang keberadaan keluarga. Yang dimana aku sudah mendapatkan 3 keluarga motorcycle yang ada di sini. Yang pertama Soda, yang kedua kalau nggak salah namanya Santana, sama satu lagi dari keluarga pihak Berdasi yang ada di Las Venturas. Ya, sebentar. Oke. Gak masuk radio kok? Belum masuk. Tepat. Mungkin yang terakhir bisa menjadi rekan bisnis dirimu, kira. Las Venturas bagian rock motel. Oke. Orang tua ini. Betul. Bagaimana? Kau bilang pada gua apa? Ya, pihak Berdasi yang berada di Las Venturas bisa menjadi rekan bisnis bagi dirimu. Nah, bukan diriku. Kami. Betul loh, maksudnya kalian.
menjadi rekan bisnis yang di daerah Las Venturas. Bagian Rock Motel. Aku ingin bertanya padamu, Cowboy. Apa pandanganmu tentang orang-orang itu? Pandanganku tentang orang-orang itu cuma satu. Mereka bisa diajak kerjasama, tapi mereka tidak suka yang namanya diganggu. Apalagi mereka itu bisa kulihat pakaiannya sangat rapih dan sangat terampil. Tapi aku nggak tahu apakah mereka dari pihak Berdasi atau bagaimana. Tapi anggapanku itu mereka dari pihak Berdasi. Soalnya mereka memakai baju rapih dan mereka tidak sedikit pun menunjukkan rasa seorang anak jalanan. Mereka sangat sopan sama diriku yang berkunjung ke sana. Ya, walaupun saya sendiri yang ke sana, tapi mereka menghargai diriku saat aku berbicara sama mereka. Seperti itu, kira. Iya. Mungkin bisa aku jadikan pion nanti. Sesuai dugaanku. Bagus tuh, harus seperti itu. Kau sepertinya mengenal sangat dalam diriku. Tidak mengenal secara dalam, tapi pemikiran kita itu hampir sama. Yang dimana kau memikirkan jangka panjang, sama seperti diriku. Tapi aku bukan orang seperti itu. Kalau ada yang mengusik keluargaku, bakal kubunuh orang itu sampai tuntas. Tidak tersisa sedikit pun dari keluarga itu. Ya, sama lah seperti dirimu mungkin. Kata berbeda aku tidak tahu. Ternyata kekejamanmu itu tidak hilang-hilang ya, James. Dari dulu diajarkan oleh Tuan Tiger Hopkins, tidak perlu mundur ataupun tidak perlu merasa takut dengan seseorang yang derajat sama. Kau tidak mendengarkan pembicaraan Tuan Tiger? Tentu diriku Waktu zaman dulu. mendengarkan. Nggak mungkin kau lupa ya. Nanti diingat-ingat lagi saja. Hmm. Jadi bagaimana tanggapanmu kira? Tentang bisnis ke depannya, apa yang mau dijalankan dengan kalian? Apakah sudah ada? Apakah diriku perlu membantu kalian mencari beberapa informasi tentang keluarga lain? Bisa saja. Nah, rasa kau akan sangat menghambat diriku. Menghambat dirimu? Iya. Kenapa aku bergerak sendiri? Karena ketika aku meyakinkan orang-orang untuk ikut bersamaku, suatu saat dia akan menghambat rencanaku. Itu yang aku tidak suka. Kenapa kau berpikir seperti itu? Padahal aku ingin membantu dirimu. Bahkan orang yang kita percaya saja bisa saja merusak semuanya. Itu pelajaran penting. Ya, memang itu betul. Tapi nggak semua orang sebodoh itu ya. Tapi mungkin itu tanggapan dengan diriku kepada aku. Aku tidak masalah seperti itu. Tapi yang kau ingat, orang yang memakai jas hitam di depan dirimu itu atau jas putih, dia itu bagian dari keluarga. Aku bakal membantu sebisaku untuk apa yang disuruh oleh. Aku sudah tahu semua tentang orang yang berbaju putih itu. Sangat gampang ya menggali informasi dari orang yang baju putih ini. Sangat rentan sekali. Oh iya, aku butuh beberapa orang untuk informasi persenjataan. Apakah kau tahu ada kira?
Apa yang ku dapat? Tentu saja informasi yang belum kau dapat. Nah, cari informasi sebanyak mungkin. Ketika itu sudah kudapatkan dan kau baru membicarakannya, kau akan kubunuh depan mataku. Tidak segampang itu membunuh dia. Aku hanya ingin bernegosiasi saja dengan dia. Apakah kau mau ingin memberikan informasi tentang orang yang menjual senjata? Dan aku memberikan informasi yang belum kau dapat. Atau memang kau tidak setuju dengan negosiasi diriku? Nah, aku belum punya informasi itu. Oke, Wek. Dan Kalau memang belum, aku harap kau percaya padaku. tentu saja saya percaya dengan diri. Tapi yang kau bilang tadi, orang bisa saja berkhianat kapan. Selalu jaga jarak saja. Seperti kita. Betul sekali. Kau membuatku tertarik 50%. Ketertarikanmu dengan diriku hanyalah tingkat yang cukup rendah. Bagaimana aku bisa meningkatkan ketertarikanku dengan dirimu? Apa yang kau butuhkan kira? Sebutkan saja. Bisa aku carikan. Apapun itu. Maybe mungkin, tapi tidak di luar nalar manusia ya. Ikutlah bersama Tuan memakai jas putih. Ikut dengan dia. Benefit apa yang bakal ku dapatkan jika aku mengikutinya? Yang pertama adalah 80% diriku percaya padamu. Dan keuntungan yang kedua adalah kau akan kasih hal-hal yang menarik nanti. Orang sepertimu suka bermain catur, aku tahu itu. Bagaimana? Menarik. Meningkatkan kepercayaanmu kepada diriku 80%. 30% itu cukup angka yang cukup tinggi. Ya mungkin berikan saya waktu 3 hari untuk memikirkan. Bagaimana? Bolehkah tidak kira-kira? Ya, kerendahan hati seseorang adalah memberikan waktu, tidak masalah. Asal kau tahu diriku sangat rendah hati. Sudah aku duga. Sudah kuduga kau berbicara seperti itu. Sudah nanti saya putuskan dalam 3 hari. Aku tunggu jawabanmu itu di tempat ini lagi nanti. Baiklah, tunggu saja jawaban dari diri. Tapi satu hal yang aku minta tidak diikut campur dengan anakmu ya. Aku sudah sangat tidak suka dengan anak. Kalau misalkan anakmu nanti menjadi sasaran untuk bagi diriku, jangan salahkan diri ya. Akan kupastikan anak-anakku tidak akan menghambat rencanamu nanti. Luka.
Kenapa Uncle? Kau pegang omongan dia. Ya, dirimu bisa menjamin diriku. Jadi, apa yang kau lakukan di luar negeri? Organisasi seperti apa yang kau jalankan? Kau ternyata ingin menggali informasi di luar negeri sana ya. Pintar sekali otak mikir. Tidak, aku hanya menggali informasi tentangmu. Organisasi yang kujalankan itu cukup sama dibilang, tapi di bidang yang signifikan tentang menjalankan sebuah rencana yang bisa menggusur pemerintahan dan tiadanya orang-orang yang berani untuk mencelakai keluarga. Ya kau tahu lah pasti ungkapan itu. Seperti apa organisasi yang dijalankan. Aku harap kau bukan gangster yang ada di jalanan. Diriku berpakaian rapi, kau menduganya aku sebagai gangster. Ya, aku hanya bercanda. Cowboy. Ya mungkin lupakan saja lah bicara tadi. Mungkin aku salah untuk menanggapinya. Kalian berteman lama kah dengan tuan pakai baju putih? Biarkan saja dia yang jelas. Nah, aku dan James teman cukup lama. Tidak jawaban sesingkat itu yang kuinginkan. Jelaskan. Pertama kali aku ketemu orang ini, aku bergabung ke dalam suatu organisasi, atau bisa dibilang juga pihak berdasi, yang bernama Fuerza. Dan orang ini dulunya adalah petinggiku, dan diriku hanyalah sebuah anak buah yang orang ini selalu menyuruh. Dan setelah itu kami berpencar. Aku pergi ke luar negeri, dan di luar negeri karena aku membentuk sebuah organisasi, dan di mana organisasi tersebut tidak jauh dari yang namanya pihak berdasi. Ya, cukup sampai situ saja. Apa sudah cukup sampai di situ kira? Cukup, sangat cukup. Bahkan orang ini juga yang memberikan kau batasan untuk berbicara. Sepertinya ada orang yang mirip seperti cowboy. Siapa dia? Tapi mereka sangat melindungi harta keluarga mereka, itu buku itu. Aku sudah baca sedikit halaman di halaman 87. Itu kau bisa tahu di situ.
Halaman tersebut menceritakan tentang bagaimana masa kelam mereka. Jadi, mungkin kau bisa mendapatkan informasi dari buku itu di halaman 87. Tapi, sampai sekarang aku belum paham untuk maksud mereka di halaman 87 itu apa. Tentang yang namanya organisasi di bawah tanah, yaitu underground. Coba kau baca sekali lagi, Kira. Organisasi di bawah tanah. Orang ini menulis. Kau tidak tahu maksudnya organisasi di bawah tanah kah? Bukan. Aku tahu organisasi bawah tanah itu sebuah organisasi yang tidak dapat disentuh siapapun. Melainkan mereka itu tertutup sama sekali. Tapi kau baca yang paling bawah yang mereka tuliskan itu tentang bagaimana caranya mereka untuk yang namanya mengendalikan semua pemerintahan dan kepolisian yang ada di kota tersebut. Coba kau pahami. Aku agak sedikit kurang jelas soal itu. Tulisannya sangat jelek sekali. Sudah aku bilang, diriku saja tidak bisa memahami tulisan itu, apalagi dirimu. Jika waktunya aku sudah tiba, kau akan membuang buku ini dan kuat kau mendapatkan. Baiklah kalau memang seperti itu. Kalau kau mau buang buku itu terserah. Intinya buku itu bisa kudapatkan di mana saja. Jangan sampai kau membuangnya ke laut ya. Karena informasi penting tentang dunia bawah itu ada di sini semua. James. Makanya aku tertarik sama buku itu karena halaman 87 itu yang membuat diriku merasa takut ke depannya. Ada organisasi yang berani melakukan seperti itu, atau yang bisa dibilang ya memanfaatkan kepolisian dan juga instansi pemerintah. Aku takut orang-orang itu bakalan muncul di kota ini. Ya mungkin nanti kau tahu sendiri siapa mereka. Mungkin apakah bagian dari kalian atau dirimu sendiri, Kira, yang bakal menjadi seorang yang ada di buku itu. Orang yang membuatku menarik dan orang yang sangat berbahaya. Kau sangat seimbang sekali di kedua itu. Cowboy. Saya bukan siapa-siapa di sini, Kira. Saya hanyalah warga biasa yang cuman berkunjung saja ke negara ini. Mana bisa saya melakukan yang dituliskan di buku itu? Susah sekali. Sangat bisa. Kalau aku memberikan jawaban yang menarik 3 hari nanti. Ya sudah. Nanti kau pikirkan terlebih dahulu ya jawaban itu ya. Aku harap Tuan memakai baju putih ini menunggumu sepertinya. Menunggumu untuk membantu. Atau bisa dibilang menunggumu untuk menjadi orang yang di sampingku. Kita akan bermain catur. Aku sangat suka kan itu. Ya, betul. Catur adalah ibaratkan sebuah permainan yang nguras banyak sekali energi dan juga pemikiran. Mungkin nanti ada yang namanya pion, ada yang namanya ratu, ada yang namanya raja. Mungkin nanti kita bisa memainkan keempat yang tadi kusebutkan itu di dalam organisasi yang mau kalian buat.
Tapi tunggu 3 hari jawaban diri. Mungkin itu omonganku adalah sebuah clue yang bakal bisa kau cerna. Kira. Setelah kau datang, aku sudah memikirnya, Cowboy. Sudah memikirkannya. Ya, kalau kau sudah memikirkannya, ya sudah. Nanti ya 3 hari ya, baru ku jawab pertanyaan semua itu. 3 hari kami tunggu di sini, di tempat yang kamu. Baiklah. Dan ketika hari itu tiba, aku ingin kau melepas masker itu mengganggu pandanganku sekali. Maskerku tidak gampang dilepas, Kira. Karena maskerku adalah identitas yang dimana menutupi sebagian wajahku untuk tidak terlihat kepada siapapun. Cara yang cukup klasik untuk tidak diketahui orang-orang. Betul. Itu aku diajarkan oleh sebuah bos besar yang bernama Tiger Hopkins. Dia mengajarkan banyak hal kepada diriku tentang berpakaian rapi dan juga untuk memainkan beberapa pion yang ada di kota. Cukup gampang. Kamu percaya kira kalau orang ini tidak bisa berbuat apa-apa? Yang tadi dia bilang sendiri, dia hanya berkunjung ke kota ini, jadi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Memangnya kau percaya kira? Sudah ku bilang, dan sudah dia bilang, aku dan dia sama. Jika kau mengenalku, kau akan mengenal dia. Dan jika kau mengenal dia, kau akan mengenalku. Seperti itu kan, Cowboy? Betul sekali, Kira. Kedepannya tolong bantu orang yang memakai baju putih ya. Nanti bisa lah. Sekali-sekali aku memberikan beberapa masukan sama orang yang memakai baju putih ini. Soalnya dia sekarang sudah menjadi orang tua yang berambut putih. Seperti kau lihat sendiri. Makanya jangan memperbanyak anak dirimu. Perbanyaklah pengalaman. Kau membanyakkan anakmu tidak perlu. Cukup satu anak saja yang bisa membantu dirimu ke depannya. Apakah aku benar, Kira? Iya. Banyak anak, banyak masalah. Setahuku. Mungkin yang kalau yang omongkan itu mungkin menurut kalian itu benar, tapi bagiku banyak anak itu tidak membuat banyak masalah. Ya, mungkin di saat posisi seperti ini belum ada. Mungkin nanti sebuah orang yang bisa menjatuhkan martabat keluargamu bakalan ada di kota itu. Hati-hati saja Tuhan yang memakai baju putih ya. Tidak masalah. Pesan dari Topi Cowboy adalah didik anak-anakmu sekeras mungkin. Seperti itu kan? Tidak usah dijelaskan, Kira. Biarkan dia yang memikirkan sendiri apa jawaban itu. Nah, dia sudah cukup tua, Cowboy. Sudah cukup tua. Siapa orang ini, Papi? Mungkin kau mengenalnya dari suaranya.
Bisa perkenalkan dirimu, Tuan? Saya, Hmm. my name is James Petrovsky, you call me James. Alright, Sir James. So, what are you, James? No. Yeah, you call me James. Maybe you know me, right? Siapa diri? Saya anak dari Tuan yang dirimu katakan tua, yang dirimu katakan memiliki anak banyak atau tidak baik. Saya salah satu putrinya. Putrimu sangat menarik, Tuan. Aku hanya ingin katakan satu hal padamu, Tuan James. Jika dirimu tidak mengetahui seperti apa didikan ayahku, tutup mulut merapat-rapat. Jangan berbicara terlalu banyak dan terlalu percaya diri. Tanpa dirimu tahu, dirinya berhasil mendidik diriku jauh di atasmu. Mungkin. Aku tidak berbicara tentang dirimu. Memang kau mempunyai satu. Aku tidak menyinggung putri pertamamu ya. Aku cuman cukup tahu saja orang yang berbicara di depanku yang berada di restoran. Itu yang kau maksud, bukan dirimu. Kau baru datang ke sini. Sebentar, Not. Tidak. Tolong hargai orang yang juga ingin sedang menghargai. berbicara. Silakan. Tadi saya sudah mendengarkan kan, dirimu mengatakan cukup ya, mungkin tidak menyinggung diriku, tapi dirimu mengatakan anak-anakmu, dan otomatis diriku adalah anaknya. Bahkan dirimu hanya tahu satu anak saja, dan aku harus tahu lagi, diriku adalah anak bungsunya, anak yang selalu ada di belakangnya. Segala hal yang dia jalankan sudah pasti dalam pengawasanku. Jadi lain kali jangan ulangi ucapanmu dengan mengatai ayahku tua. Walaupun itu kenyataannya, tapi diri tidak setua itu. Sampai terus-terus kau peringatkan seperti itu dan menyentuh kata-kata putrinya. Paham? Yang dirimu tidak tahu, kata-katamu menyinggungku sebagai anak perempuannya. Ya sudah, jika dirimu tersinggung aku tidak masalah. Intinya bukan dirimu yang aku maksud. Dan fakta kedua, kau tanya terlebih dahulu kepada ayahmu, siapa diriku dan siapa orang yang telah mengajari beberapa ilmu tentang pihak berdasi kepada ayah. Tanyakan saja kepada dia. I don't fucking care who the fuck you are. I don't fucking care what you want. So, kalau kau sedikit saja merendahkan ayahku di hadapanku, mau dirimu yang mengajarkannya atau apapun itu, seharusnya dirimu tahu martabatnya sebagai seorang lelaki. Menarik. Ya sudah, jika saya menyinggung perasaan ayah, ya sudah, saya meminta maaf ya. Tapi dengan ucapan dirimu itu hati-hati. Ada sebuah putri yang bakalan menjadi permasalahan, yang dimana orang tersebut bakalan menjadi, nanti saja saya bercerita. Sudah cukup mungkin. Saya terlalu mabuk mungkin ini ya. Deluka, kau tadi memberikan aku sebuah whisky ya. Siapapun putri itu silahkan. Jika memang dia sebanding, aku tidak akan terusik. Paham? Ya, aku paham. Mungkin nanti kita berbicara lagi ya, Nona. Aku agak sedikit tertarik dengan diri. Satu, dua,
3. Oke, selamat menikmati kecanggungan ini.